Saya pertama ingin ke Pak Rizal Ramli. Pak Rizal Ramli, sebetulnya bisakah Anda gambarkan sekarang sebetulnya sudah seperti sekrisis apa sih kondisi Indonesia ini sehingga dibutuhkanlah kami? Sebetulnya suasananya ini sangat memprihatinkan. Kalau dalam politik terjadi perpecahan yang makin lama makin keras, terutama dipicu oleh para buzzer-buzzer ini yang terus membelah bangsa kita. Ada yang menggambarkan kondisi ini seperti menjelang tahun 65, di mana konflik politik makin lama makin tajam. Nah, di dalam bidang ekonomi, kondisinya seperti krisis tahun 1998 plus akan lebih parah dari krisis 98. Nah, yang ketiga adalah yang sangat mengecewakan, dulu kita berjuang agar supaya sistem otoriter diganti dengan sistem demokratis. Tapi belakangan malah makin kelihatan gejala dan indikasi otoriternya. Sementara rakyat juga hidupnya makin susah. Sebelum corona sudah terjadi kemerosotan ekonomi kita, apalagi tambah corona, rakyat yang menganggur, rakyat yang istilahnya sulit sekali mencari pekerjaan, itu luar biasa. Barusan saya didatengin oleh hampir 17 tokoh-tokoh NU dari seluruh Indonesia, dan mereka jelaskan bahkan di desa-desa cari uang 15.000 aja susah, yang biasanya selalu bisa ada kegiatan macam-macam, itu betul-betul nggak ada uang sama sekali. Mereka appeal kepada saya, Pak Ramli, tolonglah kita. Kelihatannya ini pemerintah, ya kan, udah 6 bulan nggak bisa ngapa-ngapain, cuman akan, nggak ada yang konkret yang betul-betul dirasakan oleh rakyat kita. Itulah saya kira yang mendorong dibentuknya kami ini oleh berbagai tokoh, ada mahasiswa, ada anak muda dari berbagai profesi, dan sangat majemuk. Ada tokoh-tokoh intelektual, ada tokoh-tokoh agama Islam, Kristen, Buddhis, dan sebagainya. Belum pernah terjadi ya ungkapan keprihatinan yang betul-betul sangat majemuk dan betul-betul bisa menangkap apa yang dirasakan oleh rakyat dan bangsa kita. Bang Rizal, dengan hadirnya kami ini apakah hanya menyoroti satu bidang atau semua aspek yang ada di Indonesia saat ini? Saya kira seperti dikatakan oleh kawan-kawan tadi, penyimpangan ini kan terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Soal ekonomi tentu, soal sosial, dan hukum, di mana hukum itu nggak adil. Selalu kalau satu kelompok, ya kan, langsung dijadikan tersangka. Padahal hukum itu harus adil. Kalau ada yang melakukan kejahatan, hoak atau apa, nggak usah ditanya agamanya, tidak usah ditanya sukunya, tidak usah ditanya bapaknya, ya tangkap dan adili. Tapi kan ini selama ini kalau sifatnya kritis terhadap pemerintah, ya kan, atau dari kalangan Islam, pasti ditangkepin, ya kan. Sementara dari yang lain mau ngaco segimanapun, faktanya bohong, isinya hoak, isinya memecah bangsa kita, lolos begitu aja, ya. Nah, termasuk juga di dalam bidang kepolisian, keamanan, dan sebagainya. Okay. Memang ini waktunya bangsa kita untuk melakukan refleksi ulang, untuk merumuskan kembali mana penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan tujuan kita berbangsa dan apa yang harus kita koreksi. Oke, baik. Ya, pemirsa, salah satu poin yang tadi kami tangkap, salah satu yang cukup menarik adalah harusnya kritikan-kritikan terhadap pemerintah ini disampaikan oleh wakil rakyat di parlemen ataupun di DPR, bukanlah disampaikan oleh ekstra parlemen seperti di luar yang dibentuk oleh kami ini. Karena itu tidak dirasa kuranglah ideal. Bagaimana Bang Rizal Ramli? Gerakan ini dianggap tidaklah ideal, Bang Rizal Ramli?
Tisa, saya setuju sekali. Begitu kejatuhan Pak Harto, zaman Habibie sama Gus Dur, anggota DPR-nya sangat berani-berani sekali. Karena tidak ada aturan anggota DPR bisa dipecat atau di-recall. Tapi setelah pemerintahan Gus Dur, dibikinlah aturan di mana anggota DPR itu bisa di-recall oleh ketua umum. Akibatnya anggota DPR tidak lagi terlalu kritis, tidak ada perdebatan kebijakan yang menyeluruh, dan rakyat juga capek kalau nyampein pesannya ke DPR, nggak akan ada follow up. Kalau begitu mah lebih bagus dibubarin aja anggota DPR-nya, 7 ketua umum partai itu jadi yunta aja sama pemerintah, lebih efisien. Ngapain ngurusin gaji 560 orang anggota DPR tapi sama sekali tidak nyampe aspirasi rakyat. Orang kayak saya ketempuhan, Tisa. Saya itu sering sekali di SMS, ditelepon rakyat, didatengin, Pak Ramli tolong dong tarif listrik naik kemahalan nih, tolong bantuin. BPJS naik seenaknya aja, tolong bantu. Harusnya ini kan DPR, tapi karena DPR-nya ketakutan ada undang-undang recall itu, makanya nanti kalau ada perubahan kita harus ubah. Anggota DPR hanya boleh diganti kalau melakukan tindakan pidana atau diminta oleh rakyat di daerah pemilihnya. Nah, banyak lagi hal-hal seperti ini. Kami kan cuman menyampaikan ini loh, ya kan, aspirasi masyarakat. Dan ini loh jalan yang lebih baik, tolong lempengkan. Nah, ternyata dukungan dari rakyat luas sekali. Waktu deklarasi tadi, itu diikuti deklarasi dari berbagai kota di seluruh Indonesia pada saat yang bersamaan. Diikuti oleh orang-orang Indonesia di luar negeri yang menunjukkan bahwa mereka juga capek dengan kondisi krisis yang nggak jelas juntrungannya dengan kelemahan kepemimpinan model begini. Baik, jadi Bang Rizal, kalau seandainya tuntutan-tuntutan dari kami ini tidak dipenuhi oleh pemerintah, apa yang akan dilakukan oleh kami? Saya kira sih sampai titik ini gerakan moral dan intelektual. Ya, dari bahasanya aja tadi kan cukup komprehensif tuntutan-tuntutannya. Cuman buat rakyat barangkali terlalu masih susah itu bahasa itu. Ya, berbeda misalnya dengan tritura dan sebagainya. Tapi pada waktunya kalau tuntutan ini tidak didengarkan, saran-saran ini tidak didengarin, tentu formatnya juga akan mengalami perubahan. Cuman sampai titik ini disepakati bahwa formatnya ya gerakan yang meminta pemerintah untuk melakukan dan memperbaiki kelemahan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Okay. Ya, bahwa di kemudian hari formatnya bisa berubah supaya lebih komunikatif sama rakyat, itu sih besar kemungkinan pemerintah lah yang menentukan apa akhirnya. Kalau mereka dengar, tentu mereka akan lebih baik, mereka akan lebih diterima. Kalau mereka ndablek, ya kan, tutup mata, tutup telinga, tidak aneh nanti bisa terjadi sesuatu. Terima kasih. Baik.